Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvito Gadriaman, NPM 233402404. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan agregat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah operasional 2, Bapak Dr. Edi Suroso, SE, MSI, CSBA. Oke, langsung saja sebelum kita mengenal jauh tentang agregat, saya akan membahas tentang sedikit dari perencanaan agregat. Yang pertama itu dimulai dari permintaan, lanjut ke forecasting, lanjut ke ramalan permintaan, dan yang terakhir ada rencana produksi. Nah, jika bertanya apa sih tujuan perencanaan agregat atau perencanaan menengah, yaitu mengefektif dan mengefisienkan rencana produksi. Oke, untuk yang selanjutnya, jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Baik, mengapa itu penting? Karena perencanaan agregat itu membantu keseimbangan antara permintaan dan produksi. Misalnya, suatu perusahaan itu hanya bisa memproduksi 1.500 produk. Tetapi karena lonjakan musiman, permintaan di pasar meningkat drastis misalnya menjadi 2.500. Dengan perencanaan agregat kita bisa menambah tenaga kerja, variasi persediaan, lalu subkontrak atau outsourcing. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari ketiga opsi tersebut, lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk Tasik Style? Saya tidak bisa merekomendasikan tiga opsi tersebut karena di dalam perencanaan agregat kita memerlukan data. Di antaranya seperti yang kita lihat di sini, ada perkiraan permintaan, jumlah hari kerja, biaya pekerja, berapa jam pekerja itu bekerja. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan di antara tiga opsi tersebut karena kita membutuhkan data. Apa risiko jika perusahaan tidak membuat rencana agregat? Jika perusahaan tidak membuat rencana agregat, udah pasti bocor, udah pasti rugi. Karena misalnya di lapangan itu hanya membutuhkan 15 orang untuk produksian. Sedangkan yang terjadi karena kita tidak menggunakan rencana agregat, kita ada 30 tenaga kerja. Nah, jadi kita harus membayar 2 kali lipat dari tenaga kerja, padahal kan optimalnya 15, kita bayar 30 orang. Perusahaan besar itu wajib menggunakan rencana agregat karena karyawannya itu udah sangat banyak, udah pasti beribu-ribu, pasti sangat kerasa. Menggunakan variasi persediaan, variasi jumlah tenaga kerja, outsourcing, itu pasti udah kerasa. Nah, balik lagi ke tujuannya rencana agregat, yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan produksi. Ya, pada akhirnya kita menghemat biaya produksian. Sekian dari saya, mohon maaf bila jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.